Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak peroleh upah dari Bapamu yang di surga. Suster, ibu, bapak, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Rabu Abu tahun liturgi B. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dilayani oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, Kur dari lingkungan Santo Yosef, Tata Laksana dari lingkungan Santa Angela. Sekarang, marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka.
Saudara-saudari yang terkasih, pada perayaan Ekaristi sore hari ini, kita berdoa bersama para keluarga yang ingin mendoakan saudara-saudari yang telah berpulang. Kita berdoa untuk arwah Rafael Jerry Surya dan arwah Bapak Fransiskus Teddy Susilo. Semoga mereka telah berbahagia bersama para kudus di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga dan kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudara-saudariku yang terkasih, pada saat mempersiapkan perayaan ini, saya mengingat kedua orang tua saya. Saya lupa kapan terakhir kali saya meminta maaf kepada mereka. Pasti sudah sangat lama sekali saya tidak meminta maaf kepada mereka. Yang ada dalam batin saya justru kadang-kala menyalahkan mereka, menganggap mereka yang salah dan sayalah yang lebih benar. Saya jengkel ketika mereka tidak mau dianjurkan ini, dianjurkan itu. Tapi ketika sendirian, saya menyadari ternyata saya mempunyai kelemahan. Kesalahan justru sering terjadi ada pada saya. Saudara-saudariku, mungkin pengalaman ini juga menjadi pengalaman Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Merasa yang salah selalu orang lain, tetapi diri sendiri sulit untuk mengakui diri sebagai yang salah. Hari ini dalam perayaan Hari Rabu Abu, kita ingin datang kepada Tuhan, mengakui kelemahan dan kesalahan kita, sekaligus kita mohon kepada Tuhan agar kita dibuat layak ambil bagian di dalam perayaan ini. Maka mari kita persiapkan hati kita dan mari kita satukan seluruh niat tobat kita dengan berdoa bersama. Marilah berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat-Mu Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat, menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah
dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan jangan biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, 'Di manakah Allah mereka?' Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan pada umatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setia-Mu. Menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapan-Mu. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepada-Mu. Kasihanilah kami ya
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan pada hari ini kalau kamu mendengarkan suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Pada suatu hari saya harus presentasi di kelas, dan waktu presentasi saya banyak menulis di papan menggunakan spidol. Kadang-kadang menulis, menghapus terlalu banyak, dan akibatnya tangan saya terkena tinta dari spidol itu. Pada saat yang sama saya merasa ada gatal di pipi saya, maka saya mengelap pipi saya. Saya tidak tahu bahwa pada saat itu tinta yang ada di tangan saya mengotori pipi saya, sehingga ada goresan tinta di pipi. Orang-orang yang melihat saya tersenyum satu sama lain, kadang-kadang bisik-bisik. Saya tidak tahu mengapa mereka bisik-bisik. Mereka membiarkan saya begitu sampai bahkan saya keluar dari ruangan itu. Ketemu orang-orang juga tersenyum melihat kita, melihat saya, ada corengan di pipi saya. Saudara-saudariku, hal yang serupa sering terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menemukan corengan pada orang lain, kesalahan, kita senyum-senyum seperti punya kesempatan menertawakan, merasa lebih baik dari orang itu, dan membuat kita lalu merasa lebih benar daripada orang-orang yang kita temukan kesalahannya. Ini adalah hal pertama yang akan kita rasakan hari ini, saudara-saudariku. Nanti di dahi kita akan diterakan abu yang akan menjadi bagi kita sebuah tanda pengakuan di hadapan semua orang, di hadapan Tuhan, bahwa aku punya kesalahan, bahwa aku punya kelemahan. Dan kita diajak hari ini untuk tidak sembunyi-sembunyi, tidak mengatakan atau menyangkal bahwa kita punya kelemahan, punya kesalahan. Dengan tanda abu di sini, kita hendak mengakui kelemahan kita. Mungkin kita akan ditertawakan, mungkin kita akan direndahkan oleh orang lain, tetapi itu semua menjadi bagian dari perjuangan hidup kita. Tetapi kita punya harapan. Harapannya apa? Kembali ke cerita pengalaman saya tadi, di luar ada seorang yang lalu menemui saya. Romo, maaf ya. Dia memegang bahu saya, lalu mengambil sebuah tisu dan mengelap pipi saya. Dia tidak menertawakan, tetapi dia membantu membersihkan noda di pipi saya. Itulah harapan kita, yaitu ada orang-orang di dekat kita yang membantu kita untuk mengatasi kelemahan kedosaan kita, membantu menghapus corengan kesalahan kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memberikan pengampunan satu sama lain. Mengapa kita membutuhkan bantuan orang lain? Alasannya adalah ini.
kelemahanku, kadang aku sendiri bisa melihatnya. Kusadari, aku ingin keluar dari kedosaan saya. Tetapi seringkali saya tidak punya kekuatan yang cukup untuk keluar dari kesalahan itu. Yang terjadi justru saya mengulang, gagal, dan gagal. Maka saya butuh bantuan orang lain keluar dari corengan itu. Yang kedua, situasinya adalah saya sendiri tidak melihat bahwa saya punya kesalahan. Orang lain melihatnya. Maka orang lain yang melihat mempunyai kesempatan untuk membantu kita. Maka saudara-saudariku, pengampunan akan menjadi jalan bagi kita untuk membantu keluar dari corengan yang ada dalam diri kita. Maka itulah yang bisa terjadi di dalam keluarga. Kalau ada istri melihat corengan pada suaminya, dia membantu dengan mengampuni. Kalau ada seorang ayah melihat corengan pada anaknya, dia membantu dengan mengampuni anaknya. Demikian juga anak-anak ketika melihat corengan pada papa mamanya, dia bantu mereka dengan pengampunan. Saudara-saudariku, sesudah pengalaman ini, kita lalu diundang untuk mempunyai suatu sikap. Sikap itu kita sebut dengan jaga diri. Sesudah kita didapat atau mendapat pengampunan, kita diundang untuk berani jaga diri, agar tidak jatuh lagi kepada corengan yang sama. Dosa seringkali menjadi kebiasaan, diulang-ulang, membuat kita lalu kehilangan rasa bersalah. Ketika kita mengulang pertama, rasa bersalah lalu berkurang. Mengulang kedua, ketiga, keempat, kelima, akhirnya rasa bersalah itu hilang dari diri kita. Ketika rasa bersalah itu hilang, kita melakukan salah kedosaan tanpa merasa apa-apa. Maka saudara-saudariku, mari pada hari ini kita menyadari ada situasi yang membawa kita kepada dosa dan mengulang dosa yang sama. Maka satu sikap yang diperlukan dari kita adalah jaga diri agar tidak terulang lagi dosa yang sama. Bagaimana caranya? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin bercerita. Suatu hari saya naik motor dan menuju kepada sebuah perempatan. Pas sampai di perempatan, lampu yang semula hijau berubah menjadi merah. Maka saya berhenti, ada di paling depan, di tengah-tengah. Ketika lampu masih merah, orang-orang di belakang saya, pengendara motor, mobil, klakson-klakson, mendesak-desak, semua maju. Saya mengatakan, Pak, masih merah, saya bilang. Tetapi mereka tetap mendesak-desak. Akhirnya apa yang terjadi? Saya maju juga, pelan-pelan. Meskipun saya tahu lampu masih merah, saya jalan. Meskipun saya tahu itu salah, saya tetap jalan. Mengapa? Karena dalam situasi itu, saya tidak mampu menjaga diri saya. Sesudah pengalaman itu, kalau ada di lampu merah, saya memilih ke pinggir. Maka kalau di pinggir, saya berhadapan dengan hati saya sendiri. Saya ingin taat, maka saya taat. Orang-orang mau melanggar peraturan, silahkan. Saya memilih berhadapan dengan hati saya sendiri. Memilih yang benar. Maka saudara-saudariku, jaga diri artinya mari kita meletakkan diri di pinggir. Maksudnya meletakkan diri berhadapan dengan hati nurani kita yang terdalam. Di situ kita akan dibimbing untuk jaga diri. Tidak melakukan kesalahan sekaligus tidak mengulang kesalahan yang semula menguasai kita. Maka saudara-saudariku, mari kita saling membantu menghapus corengan sekaligus kita semua menjaga diri agar tidak kembali kepada corengan yang sama dalam hidup kita. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih,
Dengan rendah hati, marilah kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya, Ia sudi memberkati abu yang akan dioleskan di dahi kita sebagai tanda pertobatan kita atas segala dosa-dosa kita. Ya Allah, bukan kematian orang berdosa yang Engkau inginkan, melainkan pertobatan mereka. Maka dengarkanlah doa kami dengan murah hati dan berkatilah abu ini yang akan kami oleskan pada dahi kami. Semoga kami yang mengakui diri berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu, tekun mengamalkan puasa Prapaskah, agar kami beroleh pengampunan dosa, menghayati hidup yang baru, dan menjadi serupa dengan Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Ya Yesus Raja, penebus dunia, kepada Engkau kami menengadah. Dengar kiranya keluh kesah kami. Juru selamat, putusan dikekang, jalan ke surga, kemahapura. Sucikan kami dari noda dosa. Kami memohon, Allah Maha Rahim, sudi tiliklah susah jiwa kami, dan hapuskanlah segala salahnya. Kami akui kejahatan kami, serta bertobat dengan sungguh hati. Bapa penyayang, ampunilah kami. Saudara-saudari yang terkasih, kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Doa, tobat, dan tolong-menolong mesti dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa penuh rahmat ini, mari mempersembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk memperbaharui diri kita, gereja kita, dan masyarakat kita. Umat menjawab, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan.
bagi semua orang Kristiani. Ya Bapa, semoga dalam masa tobat ini, semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup saling melayani dengan rendah hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penguasa di dunia ini, ya Bapa, semoga para penguasa berusaha tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan keputusasaan, ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri dan dengan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang kurang peka terhadap kepentingan orang lain, ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menemukan kembali sesama mereka. Bagi mereka yang sakit jiwa atau badannya, dan bagi mereka yang merasa dikhianati oleh sahabat, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah dan sesama. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, miskin, serta mereka yang diperas. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa Prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepadamu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam Roh Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.
Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, pada awal masa Prapaskah ini, seluruh umat-Mu mempersembahkan kurban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih. Dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi kami, anak-anak-Mu, masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, kami yang cenderung ke hal-hal yang sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Ku Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah akan hamba-Mu, ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan pada kesempatan ini, Bapak Rafael Jerry Surya, Bapak Fransiskus Teddy Susilo, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja, Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Siamo per noi, si può dividere. Sangue Signore Gesù Cristo non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio di pesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami dan menjadi roti kehidupan bagi kami. Semoga dengan menyantapnya kami dikuatkan dalam menjalani pertobatan di masa Prapaskah ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Rabu Abu hari ini dan nanti Jumat Agung kita akan menjalani masa atau hari puasa dan pantang. Lalu selama masa Prapaskah, setiap hari Jumat kita akan menjalani pantang. Bagaimana menjalankan pantang dan puasa, Bapak Ibu, saudara-saudari telah tahu bagaimana. Kita semua boleh menetapkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Maka mari kita bersama-sama saling membantu menjalani masa pantang dan puasa sebagai ungkapan untuk pertobatan dan perbaikan kerohanian kita. Mari sekarang kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Terima kasih kepada semua pelayan liturgi yang telah melayani dengan sangat baik pada sore hari ini. Terima kasih kepada kita semua yang telah bersama-sama berdoa, saling mendoakan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada